serta keluarga besarnya, adik-adik kakaknya, yang mohon maaf lahir dan batin tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa tazim dan hormat saya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Amil Sahib, Bapak Ibu Jamaah Tajiyah, yang mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini duduknya dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya kita dari sini, langkah kita selalu mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus almarhum Bapak Witono bin Bapak Sukisno. Mudah-mudahan almarhum Bapak Witono semasa hidupnya diampunkan segala dosa-dosa dan kesalahannya. Allah tempatkan alam kuburnya rodah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan dan keikhlasan, mudah-mudahan untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah takziah yang saya muliakan, berbicara masalah kehidupan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kum fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kita ini hidup di dunia seperti perantau. Berapapun lamanya kita merantau di negeri, di kampung orang, pasti suatu saat kita akan kembali ke kampung halaman kita. Ketika orang merantau sekian lama kembali ke kampung halaman, bahagia senangnya luar biasa. Kita akan bertemu dengan keluarga, bertemu akan tetangga, teman, kerabat, ke tanah kelahirannya. Setiap tahun kita mudik, orang yang merantau bahagianya luar biasa. Tapi kenapa ketika kita akan kembali dari perantauan, kembali ke hadirat Allah, gak bahagia, gak senang? Yang pertama, kenapa kita gak bahagia, tidak senang ketika kembali ke kampung halaman kita, kembali ke hadirat Allah? Pertama, kita tidak ada bekal yang akan kita bawa, belum cukup, sehingga takut, gak bahagia, gak senang nanti di hari akhir. Yang kedua, terlalu cinta akan kehidupan dunia, berat meninggalkan kehidupan dunia. Padahal berapapun lamanya kita hidup di dunia ini, kita pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap ada yang terjadi kematian, kita selalu mengingat yang namanya mati. Fa innahu maksaruz dzunub. Perbanyaklah mengingat kematian, karena dengan kita mengingat kematian, Allah ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau kita mengingat mati hidup di dunia ini, kita hati-hati waspada. Orang kan kebanyakan tidak mau atau tidak mengingat mati. Tetangganya ada yang meninggal, pada saat itu dia ingat mati. Pada saat itu dia menguburkan, ingat mati. Setelah pulang dari menguburkan, kembali lagi nggak mengingat mati. Kalau orang hidupnya selalu mengingat mati, dia sadar apa yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti ketika kita kembali ke hadirat Allah, tidak ada bekal, kan nekat. Orang dari perantauan kembali nggak ada bekal, nggak ada hasilnya, nekat. Tidak bisa dinikmatin oleh keluarga di kampung halaman. Sama ketika kita hidup di dunia ini, perantau akan kembali ke hadirat Allah, tidak ada bekal, kita nekat. Sengsara, faulaika minal khasirun, tergolong termasuk orang yang akan rugi dan sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran selalu mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Jangan sampai kita terbuai oleh tertipu daya manisnya kehidupan dunia. Banyak orang mengejar kehidupan dunia, lupa akan bekal yang ia bawa menghadap Allah. Banyak orang mengejar kehidupan dunia, manis nikmatnya dunia, ibadah, perintah, dan kewajiban Allah ditinggalkan. Banyak orang mengejar dunia, dalam hatinya, dalam dirinya, tidak pernah berzikir, tidak pernah bertasbih, tidak pernah berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita persiapkan diri kita. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kapanpun dan dimanapun, situasi kondisi apapun, kalau maut akan menjemput diri kita, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, terima ataupun tidak terima, pasti malaikat Israel akan menjemput diri kita. Gak ada kita bisa ngomong sama malaikat Israel, ya Israel, angsuran motor 6 bulan lagi nanti, dah gak bisa. Israel, anak saya masih kecil-kecil, tunda dulu lah, gak bisa. Israel, saya belum nikah, nanti dulu dah, gak bisa.
Kalau sudah tiba saatnya, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernapas, makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya mati. Al mautu babun wa kullun nasi da'iluhu. Mati itu ibaratkan sebuah pintu. Kita semua pasti akan melewati yang namanya pintu kematian. Makanya nggak ada yang kekal hidup di dunia ini. Orang kaya mati, punya jabatan kedudukan mati, orang miskin mati, semua mati. Nggak ada yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita dari pagi siang malam mencari dunia, mengejar harta. Ketika kita kembali ke hadirat Allah, harta nggak ada yang akan kita bawa, hanya infak dan sedekah. Mobil kita beli sekian miliaran rupiah, begitu mewah, begitu indah, duduknya begitu empuk, AC-nya begitu luar biasa. Ketika kita kembali ke hadirat Allah, hanya keranda kurung batang kendaraan terakhir yang akan menghantarkan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah dibangun sekian tingkat, begitu megah kokoh, begitu kuatnya. Ketika kita meninggal dunia, hanya batu nisan di kepala dan kaki sebagai tanda kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baju yang kita beri ini begitu mahal, ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Ketika kita kembali ke hadirat Allah, hanya beberapa helai kain kapan. Harusnya kita sadar apa yang akan kita bawa di kehidupan dunia ini. Gak ada yang kekal dan abadi. Makanya carilah bekal sebanyak-banyaknya sebelum ajal menjemput diri kita. Memang betul pada saat ini kita masih sehat. Apakah nanti malam, besok pagi, mungkin malaikat Israel akan menjemput diri kita. Enggak tua, enggak muda, enggak anak-anak. Kalau sudah waktunya, pasti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan kematian ini, almarhum Bapak Witono memberikan ibrah pelajaran bagi kita yang masih hidup. Kita pun akan sama seperti almarhum, hanya tinggal menunggu waktu dan giliran kapan kita akan kembali ke hadirat Allah. Padahal sekali lagi, sakitnya sakaratul maut huwa qadru bisalasi darbatin bisaib. Sakitnya sakaratul maut seperti 300 kali tusukan pedang. Makanya kadang ada orang yang meninggal, lidahnya menjulur, matanya melotot, kepalanya dibenturkan ke tembok kejang-kejang. Ada orang yang meninggal seperti orang tidur tersenyum, amalnya yang menolong dirinya. Ketika akan dicabut di ubun-ubun, ada air wudhu, ada ibadah yang pernah ia lakukan. Dicabut dari jari-jarinya, tangannya sering menolong dan berbagi terhadap orang lain. Dicabut dari kakinya, kakinya sering melangkahkan ke masjid, ke majlis ta'lim, sering bersilaturahmi. Sehingga ketika akan ditarik oleh malaikat Israel, dasarnya 300 kali tusukan pedang. Ketika akan menyakiti si almarhum, kata amal, wahai Israel, pelankan, mundurkan lagi. Siapa kamu? Saya amalnya. Ini semasa hidup almarhum, kakinya sering berjamaah ke masjid, kakinya sering bersilaturahmi, kakinya sering menuntut ilmu. Dimundurkan lagi sampai di atas ringan. Makanya ketika meninggal dunia, di akhir hayatnya enak seperti orang tidur, ada yang tersenyum, enak dilihatnya. Padahal sakitnya luar biasa. Amal yang menolongnya, bukan harta, bukan jabatan. Makanya kita lihat di batu nisan, ketika orang meninggal dunia, nggak ada pangkat jabatan ada di batu nisan, nggak ada. Presiden ini nggak ada. Tetap namanya gelar yang paling tinggi almarhum dan almarhumah, bukan jenderal, bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang miskin, tapi almarhum dan almarhumah. Ini gelar yang tertinggi, ini jabatan yang tertinggi ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah tajian yang saya muliakan, yang mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari di kehidupan dunia yang singkat ini, karena pada hakikatnya, bahkan tadi kita dengar habis sholat maghrib, istrinya Pak RW, Pak Yamin, kan kita nggak nyangka di sini banyak orang-orang tua kita sudah nggak ada. Dari mulai RT3 Bapak Mardani, Bapak Nari, Bapak Ali, terus habis udah. Ini sekarang ya kita siap-siap ninggal, tunggu giliran kita. Ya, siapkan cari bekal sebanyak-banyaknya, bekal ibadah, bekal amal soleh, amal kebaikan. Hidup di dunia ini jaga hati-hati, jangan sampai menyakiti hati orang lain, agar hidup di dunia ini kita berkah. Ya, ketika orang meninggal dunia, kalau orang baik yang tahlilkan banyak ada.
yang nganterin yang ngubur banyak. Kalau orang baik seperti itu. Tapi kalau orang yang hidupnya selalu gak disukai oleh orang lain, ketika di akhir hayatnya orang takjiah aja nggak mau, tahlilan nggak mau, nguburin nggak mau. Kenapa? Semasa hidupnya tidak ada kebaikan yang dia lakukan. Mudah-mudahan dengan wasilah kumpulnya kita pada malam hari ini, yuk sama-sama kita perbanyak mengingat kematian. Karena pada hakikatnya mungkin hari ini, minggu ini, bulan ini saatnya kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Carilah bekal sebanyak-banyaknya, karena bekal sebaik-baik bekal yang akan kita bawa itu bekal amal ibadah dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita tidak hanya di dunia, bahkan nanti ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan karena waktunya juga begitu singkat. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, dengan izin Allah kita bisa dapat ilmu atau mendengarkan tausiah yang berkenaan kematian. Mudah-mudahan kita bisa memperhatikan atau mengingat diri kita, karena kita tentunya hidup ini dikatakan tadi sementara, seolah-olah kontrak. Jadi mudah-mudahan walaupun dikatakan nanti dari sini ada nomor 2-nya, ya yang termasuk di sini nih ada nomor 2-nya, si A, si B, si kita nggak tahu, nggak yang muda, nggak yang tua, nggak yang si gagah, namanya kalau sudah ajalnya. Mudah-mudahan saja. Makanya humor boleh dihumorin, tapi dengan ada kematian ini jangan selalu, wah ini Pak Abel terus menerus ini, jangan. Ini walaupun seperti itu jangan. Ya marilah, mudah-mudahan ini suatu perhatian bagi kita. Ya ini namanya kita bergurau, walaupun kita girang kayak apa, kalau memang malaikat udah kelentuin, siapa tahu besok. Oke. Itu bukannya saya yang nyebut tuh. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya maulana ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya karim ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan tayyibin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazzidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal suka ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hadzal mait indal kubur wa sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadzal mait indal kubur wa sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari ahli kubur almarhum Bapak Witana bin Sukisna, dari kubur almarhum amin ahli sahibul bait, dari kubur almarhum amin ahli jamaah tajiyah, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi wa anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa afi wa anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa afi wa anhum. Allahumma nas'al huda wa tuqa wa wal ghina. Allahumma nas'al huda wa tuqa wa wal ghina. Allahumma nas'al huda wa tuqa wa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya karim. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil tauhid, Allahumma sabbitna bil ma'rifah, Allahumma sabbitna bil i'tiqad fid din wal dunya wal akhirah. Ya farijal ham ya kasifal gham ya man ya fi warham. Allahumma hidabil bala ya Allah, Allahumma hidabil bala ya Rahman, Allahumma hidabil bala ya Rahim. Dawahum bi asmanakallahumma tahiyatun bi assalam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.